acara yang keempat, acara inti musyawarah kubro. Kita masuk ke acara inti, yaitu musyawarah kubro, membahas tentang masalah sholat. Kita nerangkan biro-biro hukumnya sholat. Wahia utawi sholat lughatan ing dalam mungguh bahasa iku ad-du'a'u du'a, wa syar'an ing dalam mungguh syara' kama kaya keterangan qala kang wis ngendika sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i iku aqwalun biro-biro pengucap wa af'alun lan biro-biro penggawean muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir, mukhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam. Salat secara bahasa adalah doa, dan secara syara sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu, Yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dalam musyawarah kubro ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari kelas 3 Sanawiyah A2. Pertanyaannya, apakah si biologi ini wajib mengqadha sholatnya ketika koma atau sudah dimak? Silakan dari para musyawirin yang ingin menjawab langsung mengajukan tangan. Kelas 1 Aliyah menjawab dengan bukan berasal dari kita tapi berpikir secara logis. Jangankan orang koma terus dia meninggal maka wajib mengqadhanya. Jadi ya jangankan ketika meninggal, berarti ketika masih hidup ya berarti masih wajib. Ingin menyangkal kelas 1 Aliyah. Kelas 1 Aliyah. Kata mereka yang meninggalnya aja wajib diqadha ya, apalagi yang masih hidup. Nah, buktinya kan orang perempuan ketika haid itu sholat tidak wajib diqadha. Itu juga yang hidup tidak wajib diqadha, apalagi yang mati. Tidak wajib qadha karena orang koma itu tidak berakal. Sedangkan syarat wajib sholat harus berakal. Dalam kitab Anwarul Masalik Sahifah 39, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sholat innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fala qada'a ala man zala aqluhu bijununin al maradin wa kafirin asliyah. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi seorang muslim yang baligh, berakal dan suci. Fala qada'a ala man zala aqluhu bijununin al maradin wa kafirin asliyah.
maka tidak wajib qada bagi seseorang yang hilang akalnya dengan sebab gila, sakit, dan kafir asli. Jadi ketika si Baroji sembuh dari koma, maka si Baroji sudah pasti berakal. Maka si Baroji harus mengkodok karena dari salah satu syarat sholat adalah berakal. Maka harus dikodok karena sholat fardu adalah hukumnya wajib. Ini kami berpendapat bahwa bukan hilang akal, koma juga hilang akal, jadi sama-sama tidak wajib qada sholatnya, meskipun nanti bakal sembuh lagi, kecuali sebelum kecelakaan dia sudah memasuki waktu sholat dan belum melaksanakan sholatnya, hanya itu yang wajib diqada. Kalau pada saat komanya tidak wajib, gitu. Jadi Ada dua jawaban, ada yang menjawab wajib dan menjawab wajib diqada, ada yang menjawab tidak wajib mengqada. Sing asbawana ghair annan nisyan wal jahla muskitun lil ismi mutlaqan wa amal hukmu fa in waqa'a fi tarki ma'mur lam yaskut bal yajibu tadarukuhu. Kaya wong kondisi koma kang jelas kelalen kapan waktu dheweke koma kan ya, sehingga status orang yang koma iki muskitun lil ismi, menggugurkan dosa, jadi dikena taklif, tidak kena pembebanan hukum. Tapi yang jelas wa amal hukmu fa in waqa'a fi tarki ma'mur lam yaskut bal yajibu tadarukuhu. Status dari pihak orang yang sempat mengalami koma ini kewajibannya tidaklah gugur. Orang kena dosa, seorang kena dosa, tapi loh dia tetap punya kewajiban untuk mengqadai sholatnya mau. Langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu acara musyawarah kubro. Niyatul qur'an sholati tartibul arkan. Rukun sholat adalah 12. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Batal atau tidak ketika sedang sholat lalu mengantuk, tiba-tiba terhuyung ke belakang atau ke depan. Kalau misalnya terhuyungnya ke belakang, ya pas ya ada aja gitu ya mbak, kejungkal gitu ya mbak. Kan hanya terhuyung, kan terhuyung kan belum tentu jatuh. Contohnya apa, soalnya kan terhuyung. Kalau orang terhuyungku pasti cuman kayak dot. Kalau kejungkal ya kejungkal makanya ada terhuyung kan kejungkal ke belakang. Kalau menurut kitab Fathul Qorib hukumnya batal. Faslun fi nawaqidil wudu. Wa tani an-naumu ala ghairi hayatin al-mutamakkini. Orang yang tidur duduk kemudian pantatnya terangkat sampai jatuh, atau tidur keadaan berdiri atau terlentang meskipun pantatnya menempel di lantai, hukum wudunya batal sekaligus sholatnya juga batal. Rata-rata
terhuyungku si Pirege masih tetap di kan masih tetap. Yang pertama tadi ya, tentang sholat, ketika sholat mengantuk ya. Yang kata kuncinya ini mengantuk ya. Mengantuk itu beda dengan tidur. Kalau ngantuk masih ada kesadarannya, jadi terlelapnya mata karena pengaruh cuaca dingin atau gimana ya. Kalau di dalam masjid mungkin yang ber-AC itu ya pengaruh AC. Jika ngantuk, jika sadar segera kembali posisi semula, tegak, enggak batal. Asalkan tidak seperti gerakan yang melampaui batas, seperti gerakan melompat, nah itu jelas batal. Walaupun amdan au sahwan ya, katalati khotowatin ya, amdan au sahwan itu batal. Tiga langkah kaki 3 kali berturut-turut. Misalkan lupa, walaupun lupa, misalkan ya ada orang sholat lupa melangkah 3 langkah ke depan, tapi kondisinya lupa, tetap batal. Atau 1 kali gerakan melompat, lupa, di luar kesadaran dia, tetap batal. Tapi kalau ngantuk hanya terhuyung kemudian sadar, itu seperti kasful aurat ya, terbukanya aurat ketika sholat kena angin. Kalau segera ditutup ya nggak batal, kalau dibiarkan saja sodako ning wong liwat batal. Jadi jawabannya saya simpulkan, sebenarnya ini ya jawaban batal dan tidak itu bisa semua, masuk semua ya. Yang tidak batal itu ya kalau gerakan terhuyungnya, kalau ngantuk jelas tidak membatalkannya, ini gerakannya. Ngantuk itu nggak membatalkan sholat. Gerakan terhuyungnya tidak seperti gerakan lompatan secara berlebihan, sholatnya nggak batal. Tapi bisa batal gerakan terhuyung ke depan atau belakang karena ngantuk, seandainya seperti gerakan yang berlebihan itu, melampaui batas itu. Bisa nggak? Bisa saja. Orang yang punya keahlian karate misalnya ya, keahlian karate itu punya gerakan refleks loh, bener. Sok orang ahli karate lagi tidur ya, disepak sikilnya jumpalikan, spontan refleks melakukan perlawanan. Bisa. Misalnya posisi ngantuk terhuyung sampai salto, batal jika berlebihan ya. Tapi jika normal tidak batal. Jadi jawabannya tafsir begitu. Saya sahkan jawaban untuk soal yang pertama, batal atau tidak ketika sedang sholat lalu mengantuk tiba-tiba terhuyung ke belakang atau ke depan ya. Ini tidak batal seandainya gerakan terhuyungnya tidak seperti gerakan melampaui batas ya. Kalau mengantuknya jelas nggak batal ya. Tapi bisa batal kalau gerakan terhuyung ke depan atau ke belakangnya ini seperti gerakan yang berlebihan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Alvin Nuha. Saya selaku Ketua IPMADA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Rahadatul Aisy. Saya sebagai Ketua IPMADA Putri. Di antara program IPMADA ialah Musyawarah Kubro. Musyawarah Kubro adalah kegiatan bulanan IPMADA. Jika setiap malam ada musyawarah di masing-masing kelas, maka pada musyawarah kubro ini seluruh santri berkumpul bersama untuk
membahas permasalahan dari tema yang telah ditentukan. Untuk petugasnya itu setiap bulan berganti dari kelas per kelas. Tujuannya untuk melatih kemampuan santri memimpin sebuah musyawarah. Musyawarah pada bulan ini dipimpin oleh kelas 3 aliyah yang bertema tentang sholat. Tujuan diadakannya musyawarah ialah untuk memberikan pemahaman pada santri bahwa persoalan agama tidak bisa hanya dijawab asal saja. Harus mencari jawaban yang tepat berdasarkan pedoman agama Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam musyawarah kubro ini, kita semua santri belajar bagaimana caranya berpendapat dengan sopan dan dengan berdasarkan dalil-dalil agama Islam. Juga belajar menghargai pendapat orang lain jika itu lebih benar, jadi tidak merasa benar sendiri. Adapun jika masih ada permasalahan yang belum terjawab di musyawarah kubro ini, nantinya santri akan bertanya pada ustadz madrasah di kelasnya masing-masing. Jadi musyawarah kubro ini sifatnya melatih santri apabila suatu hari nanti mendapatkan persoalan keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kemudian dengan musyawarah ini kita menjadi tahu terkait permasalahan tersebut. Maka sebagai santri, sebagai penerus daripada perjuangan para ulama, di pondok ini kita dilatih untuk memecahkan berbagai macam permasalahan, dan di antara cara untuk memecahkan permasalahan adalah dengan cara musyawarah kubro.